Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Dekan dan Mas Rifki Aska. Ya, senang sekali saya Sakifa Aulia yang akan menemani podcast Ramadan dalam rangka Ramadan VP Talks ya, yang perdana kita laksanakan di tahun ini. Oke, untuk bisa lebih mengenal Ibu Dr. Inayah Rahmania dan juga Mas Rifki Aska, bisa kita buka maskernya terlebih dahulu ya, biar ngobrolnya enak. Oke, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-11 ya, di tanggal 12 April 2022 ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas Rifki Aska? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah. Teman-teman, para penonton, insya Allah sehat ya. Oke, langsung saja ya kita memasuki pertanyaan. Yang pertama yaitu kan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, di mana hampir setiap kampus di Indonesia itu berlomba untuk menyajikan dan menghiasi kampusnya dengan nuansa religius. Begitu pula dengan UIN Sunan Kalijaga ya Bu ya. Dan tiap-tiap organisasi maupun lembaga-lembaga kampus menjadi benteng moral terdepan yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan berkah di bulan yang barokah ini. Nah, bagaimana nih Bu dengan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam? Apakah seluruh sivitas akademika juga telah bersiap dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, terima kasih Mbak Sakifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua, salam sejahtera untuk semua pemirsa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pertama tentu kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Mbak Sakifa, Mas Aska, karena dalam kondisi yang masih Covid kita diberikan kesempatan untuk bersapa dengan para pemirsa, bisa berdiskusi untuk sama-sama memaknai Ramadan ini dan meningkatkan ketakwaan tentu saja. Salawat dan salam juga tentu tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Iya betul Mbak Aska, Ramadan ini kan bagi umat muslim ini merupakan bulan yang berkah, bulan yang istimewa ya, bulan dimana kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan ya, sebagaimana di dalam Al-Baqarah 183 ya disebutkan bahwa kewajiban berpuasa ini adalah salah satu sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa gitu. Nah, ketika pertanyaannya bagaimana fakultas menghadapi ini memang saya kira pertama yang harus kita garis bawahi bahwa meskipun Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini adalah lembaga akademik di mana para mahasiswanya memang dipersiapkan untuk menjadi akademisi, menjadi peneliti, tapi jangan lupa teman-teman juga dipersiapkan untuk menjadi pemberdaya masyarakat dan fakultas kita ini membawa bendera Islam ya, karena ada Usuluddin dan Pemikiran Islam, ada Islamnya, itu menunjukkan bahwa meskipun betul yang kita tradisikan adalah tradisi berpikir kritis, tradisi ijtihad, tradisi untuk berdialog, untuk turut serta menyelesaikan persoalan umat, tapi jangan lupa juga bahwa etika, religiusitas itu juga menjadi penciri yang harus kuat gitu bagi keluarga besar fakultas, keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekali lagi karena kita membawa bendera agama gitu, sehingga kesempatan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum bagi kita semua untuk reminder ya, mengingatkan diri kita dan juga teman-teman kita, sekeliling komunitas kita, bahwa inilah saatnya kita ingat gitu, intelektualitas kita harus cerdas, harus tinggi, harus kuat, harus menjadi peneliti yang objektif, harus menjadi pemberdaya masyarakat yang solutif, memberikan solusi. Tetapi jangan lupa juga kita juga harus menjadi moral kompas, menjadi rujukan moral bagi masyarakat, dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan inilah saatnya Mbak. Oleh karena itu, pertama tentu kegiatan ini menjadi bentuk ekspresi, bentuk nyata bahwa kita itu juga harus bicara gitu soal mari tawasau bil haq wa tawasau bis sober gitu kan, saling menguatkan keimanan dan ketakwaan, saling melanggengkan dialog demi kebaikan bersama gitu. Ini kegiatan ini tentu merupakan salah satunya ya, dan kemudian yang lain ya
ketakwaan itu kan sebenarnya bukan hanya bahwa kita harus berdialog saja seperti ini, dialog keagamaan, bahkan dialog keilmuan yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya Mbak Sakifah sedang menulis skripsi atau Mas Aska sedang menyiapkan tugas, ya, itu juga bagian dari ibadah, itu juga bagian dari kita ketakwaan. Karena takwa itu kan keseimbangan, ya, harus seimbang antara dunia akademis dan juga harus seimbang dengan dunia spiritual. Harus seimbang antara kita berpikir kritis tetapi juga seimbang kita menjaga etika religius gitu. Jadi itu Mbak, jadi kalau keseharian ketakwaan itu kita tunjukkan dengan ya sebagai pegawai negeri, sebagai dosen, sebagai mahasiswa tentu komitmen dengan tanggung jawab masing-masing. Saya sebagai dekan misalnya ya committed sebagai dekan untuk berbuat yang terbaik untuk semua, melaksanakan program, tapi di sisi lain juga menjaga religiusitas. Saya kira itu. Banyak banget ya jawabannya ya. Oke, lanjut ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Kemudian ya, nah tiap-tiap organisasi di kampus ini, tiap-tiap organisasi di kampus ini kan menjadi benteng dakwah dalam kegiatan berkah di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana nih Mas Raka? Kegiatan Dema, apa saja nih program-program Dema dalam menyambut bulan Ramadan? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat Mbak Sakifah dan Ibu Dekan khususnya. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Dekan ini sangat luar biasa ya, bahwasanya Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam ini yang bahwasanya kita bisa, bagaimana Ibu Dekan menyampaikan Fakultas Usuluddin ini sebagai patron, sebagai uswah bagi fakultas-fakultas lain, bahkan sebagai kalau bisa menjadi uswah atau bisa menjadi ikon dari UIN Sunan Kalijaga itu sendiri, bahwasanya menunjukkan ini loh Ramadan kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya berdiam diri dan lain sebagainya. Bahkan misal di sini Ormawa FUPI atau di FUPI dan teman-teman HMPS ini sebagai jembatan ya Bu ya dengan teman-teman dosen maupun dekanat. Jadi di sini kita benar-benar bersinergi Mbak dengan teman-teman dekanat dengan apapun itu. Bahkan di program kerja di bulan Ramadan ini kami mengadakan ngaji Usuluddin nih Bu, yang alhamdulillah kita sudah laksanakan 2 kali, yang alhamdulillah yang kedua kemarin hybrid Ibu di kediaman rumah Bapak Fatkan Kaprodi Afi kemarin kita laksanakan, dan bahkan insya Allah akan berlanjut sampai akhir Ramadan di ngaji Usuluddin ini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mahasiswa FUPI itu sendiri bahwasanya yang kita bisa representasikan dengan teman-teman Ormawa sebagai jembatan penghubung antara dosen maupun dengan mahasiswa ini tidak berdiam diri, akan tapi bagaimana teman-teman mahasiswa dengan teman-teman DKRI saling berkomunikasi dengan baik, menjalankan program-program kerja dengan baik. Dan jadi kalau ada nih misal teman-teman, ini Bu, misal kan di bulan Ramadan ini berdiam dirinya orang puasa ini kan seperti zikir dan lain sebagainya, tidurnya adalah ibadah kayak gini. Tapi itu hal yang kita tidak boleh kita lihat dengan satu sisi, bahwasanya mengatakan tidur adalah ibadah, akan tapi jika kita beribadah dengan cara belajar, dengan cara menuntaskan tugas, dengan ngaji, dengan tadarus dan lain sebagainya, itu lebih bermanfaat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini dari mahasiswa FUPI, insya Allah dari Dema FUPI sendiri atau Ormawa FUPI nanti yang mewakili, insya Allah akan siap untuk menjalankan Ramadan di bulan suci ini. Seperti itu Mbak Sakifah. Oke, banyak sekali ya ternyata ya kegiatan-kegiatan FUPI di bulan Ramadan ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Kan ini kita juga masih dalam suasana COVID. Betul. Nah, apakah ada bedanya kegiatan Ramadan, nuansa Ramadan di fakultas sebelum adanya COVID dan setelah adanya COVID? Oh iya, terima kasih Mbak Sakifah. Iya betul sekali, tadi saya sampaikan ya di permulaan bahwa kita masih harus berhati-hati menghadapi COVID ini, meskipun ini banyak yang sudah menyatakan ini sudah endemi ya, bukan lagi pandemi, tetapi kita tetap harus waspada bahwa virus itu masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu betul Mbak, masih setidaknya karena Ramadan jam kantornya juga berbeda ya, kita menyesuaikan sesuai dengan surat edaran dari rektor bahwa jam pelayanan dan bekerja kita dari jam 8 sampai jam 3 untuk memberikan kesempatan ya sore bisa persiapan untuk buka puasa. Dan yang berbeda lagi tentunya bahwa kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan Mbak. Jadi seperti kegiatan nanti tadi ini ya, kita juga sebenarnya harus memakai masker, kita melepas hanya sebentar, dan ini juga jaraknya masih
jarak aman. Demikian juga di kelas. Kelas-kelas kita didesain itu sesuai dengan protokol kesehatan. Nanti Ketua Dema bisa menceritakan ya bahwa berjarak antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kemudian di depan pintu masuk juga kita siapkan apa istilahnya ya, scan ya untuk mendeteksi suhu badan, dan juga hand sanitizer di mana-mana. Juga kita mengurangi kerumunan gitu. Kita masih waspada, tetapi bahwa itu ya, kita upayakan untuk tidak menghambat kualitas dari proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan sebagaimana kegiatan Ramadan ini. Oh iya, di Usuluddin juga sebenarnya selain kegiatan ini talkshow ya, itu juga kita punya kajian turas kajian kitab kuning yang rutin sebenarnya setiap sebulan sekali, bukan hanya pada saat Ramadan gitu. Jadi kajian kitab-kitab klasik gitu dari dosen-dosen yang memang bidangnya ya, dan memang Usuluddin kan memang di situ ya concernnya, pakarnya gitu. Jadi memang ya kita menjaga keseimbangan itu, dan ini reminder lah saatnya kita memperkuat ya keseimbangan itu. Saya kira itu Mbak Sakita. Oke, terima kasih ya Dr. Ina ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana cara Mas Rifki Aska dalam menginisiatif ketika mengadakan kegiatan nih? Kan banyak sekali yang masih di rumah dan juga ada yang di Jogja tapi takut untuk datang ke kampus. Bagaimana cara Mas Aska menginisiatifnya ketika mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan? Sebenarnya terima kasih. Satu hal yang mungkin bisa kita yakini bahwasanya aku nih banyak belajar dengan Ibu Dekan sendiri ketika kita mengadakan suatu kegiatan, ketika kita mengajak orang lain untuk mengadakan suatu kegiatan, bahwasanya yakinkan diri kita sendiri Bu untuk melakukan kegiatan itu. Bahwasanya yakin kita sehat, kita bisa, dan meyakinkan ketika kita bisa, insya Allah teman-teman mahasiswa akan percaya dengan kita. Jadi secara sederhana bahwasanya kita bisa meyakinkan fakultas Usuluddin ini, kita mengadakan acara di kampus misalnya di teatrikal misalnya Bu ya, kita yakin kita protokol ketat insya Allah, dan kita nggak jarak insya Allah aman, dan emang seperti itu, dan kita didesain dengan baik juga bahwasanya berjarak aman, dan insya Allah ketika kita bisa meyakinkan ke teman-teman, insya Allah teman-teman bakal hadir. Jadi kita juga mengadakan secara hybrid, dalam artian kita tidak menyeimbangkan yang teman-teman yang belum di Jogja. Jadi teman-teman yang belum di Jogja ini tetap masih punya kesempatan untuk hadir dalam acara tersebut. Jadi seperti itu. Jadi intinya sebelum kita mengajak orang, yakinkan diri kita sendiri, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi diri sendiri sebagai usaha kita sendiri dulu ya Mas ya. Dan ini Mbak, mungkin tambahan sedikit, kita juga punya tim Satgas COVID di tingkat fakultas. Saya kira Ketua Dema masuk ya di sana ya. Iya, dipimpin oleh fakultas tuh emang ada. Ada ya, dan di bawah pimpinan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi jika kita mendapatkan laporan, misalnya Dema melaporkan ada mahasiswa atau mahasiswi yang misalnya kurang sehat gitu ya, itu langsung di take care oleh tim Satgas gitu untuk selanjutnya seperti apa. Jadi jangan khawatir teman-teman yang mau datang ke Jogja, aman insya Allah ya, kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Niat kita lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu ya. Betul sekali. Itu aja, insya Allah bakal dijaga. Oke, untuk kan ini juga di bulan Ramadan ya, masih online, kadang juga offline. Nah, bagaimana menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang ketika bulan Ramadan, kalau pagi-pagi ngantuk mending di kos aja lah gitu. Bagaimana menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu? Apakah efektif ya udah online aja, ataukah kita hibrid? Bagaimana Pak tanggapan Ibu tentang itu? Ya memang pada prinsipnya sebenarnya kita sangat mengharapkan bahwa perkuliahan ini sudah mulai luring ya, tatap muka. Mengapa? Karena berdasarkan hasil rapat dengan para dosen, dan juga kita sering ngobrol dengan teman-teman, ini kurang efektif sebenarnya ya. Kuliah daring namanya saja emergensi ya, pasti kurang efektif. Termasuk misalnya banyak teman-teman di daerah yang menghadapi kendala Mbak, misalnya kendala jaringan gitu kan, belum lagi pulsa ya yang tiba-tiba habis, dosennya aja sering tiba-tiba terlempar dari itu. Jadi memang ya banyak gangguan ya. Oleh karena itu sebenarnya kita sangat berharap bahwa perkuliahan sudah mulai tatap muka. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang dalam tanda petik masih di daerah karena berbagai alasan ya. Itulah memang solusinya adalah hybrid. Nah, bagaimana kalau teman-teman ngantuk, kemudian misalnya malas, ya itu sebenarnya problem bersama ya. Dan seperti Mas Aska tadi, betul sekali yang dikatakan Ketua Dema ini, bahwa mulailah dari diri sendiri, bahwa orang ngantuk itu kan karena, jadi gini gambarannya, artis kalau sudah di panggung itu kok nggak pernah ngantuk ya, meskipun
nggak tidur misalnya ya. Sama sebenarnya ketika kita highly motivated, ketika kita tahu what we are going to do, bahwa this is what we need gitu ya, bahwa kita membutuhkan ini, itu dari perspektif mahasiswa, maka insya Allah bisa menghilangkan rasa ngantuk, menghilangkan rasa malas ya, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang lain. Bagi dosen juga demikian. Dosen juga kita sangat mendorong kepada teman-teman dosen untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih melibatkan mahasiswa dan mahasiswi, sehingga bisa meskipun tidak seefektif kegiatan yang tatap muka, bagi teman-teman yang ada di rumah bisa terfasilitasi gitu setidaknya. Itu memang usaha kita yang betul-betul kita mencoba untuk melakukan yang terbaik ya, meskipun sekali lagi yang the best itu memang luring. Mudah-mudahan ini setelah puasa kita bisa jauh lebih efektif ya. Amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga habis lebaran ini kita bisa segera bertemu semuanya ya Ibu Amin, ya, amin, ya secara Rabbal tatap Alamin. muka. Oke, lanjut. Nah, ini yang sedang hangat-hangatnya nih Mas Aska, yaitu tentang demo 11 April. Bagaimana tanggapan Mas Aska sebagai ketua Dema? Apakah apakah kita juga ikut melaksanakan demo itu atau bagaimana? Ya. Seperti yang disampaikan Bu Dekan juga kemarin juga pas itu ya Pak, acara di Smatrom itu kan ada Pak Rektor juga, bahwasanya sebenarnya tidak semua cara atau jalan untuk menyampaikan aspirasi dengan cara demo di jalan. Bahkan kita dengan bikin podcast seperti ini, kita dengan bikin video kita menyampaikan misal kita menyampaikan aspirasi, misal kita mau menyampaikan tuntutan yang akan kita sampaikan, kita bisa dengan video yang bagus, kemudian bahkan kita dengan desain dengan sedemikian rupa, maksudnya kita ingin menyampaikan hal ini. Tidak semua cara itu dengan cara demo, kira-kira seperti demo itu. Di jalan ya. Seperti itu. Jadi bukannya menghilangkan, misal kita bukannya melarang tidak demo dan lain sebagainya kan, tapi kita sudah di zaman yang ayo grow up gitu loh. Kita punya terobosan-terobosan baru, bahkan orang-orang lebih banyak bermain gadget kira-kira ya Bu ya. Mungkin mahasiswa sendiri atau teman-teman pemuda, para remaja banyak yang megang gadget, dan bahkan mereka akan lihat info-info terbaru lewat misal Instagram dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya akun-akun Instagram atau semacam podcast ini sangat dibutuhkan Bu di zaman sekarang, bahwasanya terkait pembelajaran, bahkan terkait apa yang isu-isu hangat yang ada di nasional, bahkan di fakultas, di UIN Sunan Kalijaga itu sendiri bisa kita sampaikan lewat podcast atau dengan video-video yang bermanfaat seperti ini Bu. Jadi satu hal bahwasanya mahasiswa ini perlu menyampaikan aspirasi, akan tetapi tidak semua menyampaikan aspirasi dengan cara demo di jalan, kira-kira seperti itu. Banyak jalan untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Oke, itu tanggapan dari Mas Raka. Bagaimana tanggapan tentang Ibu tentang demo yang kemarin itu dilaksanakan? Iya, saya kira itu ya. Saya setuju sekali dengan Mas Aska. Nggak tahu, kita memang kebetulan klop ya, sering ngobrol gitu ya Mas Aska ya. Ini seperti anak saya sendiri, kalau ngomong kita nyambung gitu. Iya, karena saya dulu juga aktif ya. Saya mantan aktivis juga dulu ketika mahasiswa, dan dari dulu pun saya sudah berprinsip bahwa yang namanya mahasiswa itu ini kan kita butuh menyalurkan aspirasi, karena memang kita ditrain untuk berpikir kritis, apalagi mahasiswa Suludin kan gitu. Cuma yang harus menjadi pertimbangan kita adalah the way gitu, the method gitu, the strategy that we have to decide gitu, to do. Strateginya harus bagaimana? Apa ya harus ke jalan dengan merusak? Saya kira itu bukan tipologi untuk kaum intelek lah ya. Kaum intelek itu ya demonya menulis, membuat tadi itu ya podcast seperti ini, kemudian berdialog gitu dengan baik gitu, dengan ya bil hikmati wal mau'izati hasanah. Kalau saya sih seperti itu, bukan melarang demonya sebenarnya, tetapi bahwa caranya ya. Kalau itu sudah merusak, saya kira itu sudah barbarian, sudah bukan masanya lagi ya. Itu pasti sudah politis gitu. Nah, saya kira di fakultas, di kampus gitu, di universitas, di kampus, kita harus membedakan antara politik praktis dengan politik dalam kaitannya bagaimana kita menyampaikan aspirasi dan mencapai tujuan gitu. Jadi sebenarnya caranya yang harus kita pertimbangkan, dan jangan sampai kita complicated dengan politik praktis yang pragmatis gitu. Apalagi bahkan kadang ini kan udah nggak ketahuan ini sebenarnya kepentingannya siapa gitu kan, isunya apa, apakah berkaitan dengan persoalan kita di fakultas, itu kan di kampus. Nah, itu yang saya kira harus menjadi pertimbangan teman-teman. Jadi intinya demo itu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ya. Demo di jalan maksudnya ya. Iya, maksudnya demo di jalan ya. riuh kayak gitu ya. Riuh, ya betul. Dengan memanfaatkan teknologi itu kan
masih kita harus bisa manfaatkan. Ini sedikit menambah dikit bahwasanya apa yang disampaikan mungkin dari itu sebenarnya kita bisa amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi kita menyuruh kebaikan dengan kebaikan, mencegah keburukan dengan kebaikan juga. Jadi betul. kan terkadang nahi mungkar ini bisa dengan bil mungkar, bahkan tadi kita punya posisi bahwasanya kita amar ma'ruf dengan kebaikan juga bil ma'ruf, nahi mungkar itu dengan bil ma'ruf. Betul. Dan itu ya insya Allah kita terapkan sebagai mahasiswa, insya Allah kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya tradisi-tradisi demo yang riuh itu kan dengan asumsi bahwa ketika tidak ada tempat untuk berdialog dengan baik ya, ketika tidak ada penyaluran, maka zaman sekarang sebenarnya eranya lebih terbuka ya, apalagi dengan media sosial itu juga orang memiliki freedom yang bahkan unlimited kadang ya, you can say whatever you want gitu kan ya. Jadi saya kira yang lebih tepat ini ya sampaikanlah dengan cara yang itu, bil mau'izati wal hasanah, bil hikmati wal mau'izati hasanah. Jadi selama masih ada cara yang baik, cara yang bisa bisa melanggengkan persaudaraan, persahabatan gitu ya, tempuhlah jalan yang tidak membuat kita bermusuhan gitu. Ya tadi itu amal ma'ruf, nahi mungkar, nahi mungkarnya pun bil ma'ruf gitu. Saya setuju banget ini kayaknya ustaz beneran. Aska itu bukan calon, sudah jadi ustaz ini. Ustaz Tupi ya. Iya, Ustaznya Usuluddin ya kayak gitu. Iya, saya budekan itu. Ustaznya Usuluddin. Ya. Kita tahu sendiri ya, dengan kesibukan Bunda Ika ini pasti banyak sekali ya agenda-agendanya, kegiatan-kegiatannya. Bagaimana cara ibu itu menyeimbangkan antara kegiatan akhirat ya, apalagi di bulan Ramadan ya, dengan kegiatan-kegiatan atau kesibukan duniawi. Iya, terima kasih Mbak Sahibah. Itulah ya, saya sih punya prinsip bahwa yang namanya takwa itu kan keseimbangan. Jadi ketika saya bekerja ini juga saya yakin itu ibadah gitu, karena amanah, saya diberikan amanah untuk memimpin, untuk membawa kapal Usuluddin ini gitu kan ya. Ketika saya bekerja sebaik-baiknya, sebisa saya tidak melakukan korupsi. Korupsi itu artinya ya, kalau jamnya saya kerja ya jangan tidur, itu kan korupsi ya. Buat syai'in ghairu makalihi lah kira-kira gitu ya. Juga korupsi ya. Ya. Korupsi berarti karena diamanahi oleh orang tua, dibiayai untuk kuliah. Nah, maka ketika harusnya kuliah teman-teman tidur, itu namanya korupsi. Nah, itu serius. Keras nih buat saya juga. Iya, karena saya sendiri ya, I have that that prinsip gitu, memegang prinsip itu. Jadi bahkan kadang malam-malam hari pun kita harus masih bekerja karena harus meet the deadline gitu, karena deadline-nya harus selesai. Maka bagi saya itu juga ibadah. Tetapi yang terkait dengan ritual, nah itu pertanyaannya mungkin ya, ritual kayak tarawih ya pastilah saya kira kita yang paling baik itu memang menjaga keseimbangan ya, keseimbangan yaitu tadi nalar kritis dirawat, tetapi juga etika dirawat gitu. Kita sholat juga tetap harus menjaga, tetapi jangan lupa sholat itu kan berdialog dengan Gusti Allah ya, yang sebenarnya itu ada kaitannya hablum minallah dan hablum minannas. Maka menurut saya jangan hanya di puasa bulan Ramadan ya, apalagi bulan Ramadan kita tinggal meningkatkan bagaimana menjaga hablum minallah dan hablum minannas secara seimbang. Itulah prinsip takwa, keseimbangan itu, termasuk keseimbangan untuk beraktivitas dan menjaga kesehatan, Mbak. Karena kalau kita zolim, misalnya tidak tidur nih, yang anak-anak muda ya suka begadang ya, itu zolim loh, karena tubuh kita butuh istirahat. Itu berarti ketakwaan kita dipertanyakan karena tidak memberikan hak pada tubuh untuk beristirahat gitu. Jadi komprehensif Mbak definisi takwa itu. Ini ke bawah habis ngisi pengajian juga. Jadi ini seperti pengajian jadinya ya. Jadi ini ustazah ya. Oke, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana cara menyeimbangkan ketakwaan dunia dan juga ketakwaan akhirat dari perspektif Ibu Deka. Nah, sedangkan ini dari perspektif Ketua Dema. Dari perspektif Ketua Dema, bagaimana menyeimbangkan di tengah-tengah kesibukan antara rapat-rapat dan juga kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan Bu Deka ini sudah sangat kompleks dan sangat lengkap ya. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwasanya sebagai mahasiswa di sini maupun nanti ada dekan, wakil dekan dan lain sebagainya, dosen-dosen, ini adalah sebuah kapal ya Bu ya. Saya sepakat sebuah kapal, dan sebagai mahasiswa ini bagaimana kita menyeimbangkan dunia dan ukhrawinya, bahasanya kita dosen, dekan, tendik maupun dengan mahasiswa harus paham betul peran masing-masing dalam sebuah kapal itu.
Karena kira-kira misalnya Ibu Dekan sendiri dalam peran dalam kapal itu sebagai apa, sebagai nahkoda atau apa, kemudian mahasiswa ini sebagai apa di perannya dalam kapal FUPI ini kira-kira. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa ini kira-kira dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahwasanya peranan dia, entah dia di rumah sebagai santri atau di rumah sebagai dia di FUPI sebagai mahasiswa, kemudian bahkan ada yang jadi ustadz misal Bu ya, ada yang misal bekerja dan lain sebagainya. Kukira ini sudah menjadi bahwa poin plus sebenarnya, bukan menjadi beban, akan tapi menjadi poin plus, bahwasanya ini loh saya pribadi dan teman-teman mahasiswa punya tanggung jawab. Selain belajar, kita punya aktivitas yang bermanfaat, kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu kiranya memahami peran masing-masing dalam lingkup sosialnya masing-masing, seperti itu. Dan itu yang membuat kalian bisa bahagia, kita bisa bahagia, adalah keseimbangan itu. Betul, jadi kita punya cara ya bagaimana kita menyeimbangkan antara kesibukan dunia dan juga kesibukan di akhirat. Nah, oke, saya mau tanya lagi, bagaimana cara Ibu itu memuliakan jurus apa yang Ibu keluarkan untuk memuliakan bulan Ramadan ini yang hanya sebulan nih lamanya gitu? Jurus ya. Kalau saya jurus sih yang penting itu sih, kalau saya selalu mengingatkan diri saya sendiri ya, keluarga saya, keluarga di rumah maupun keluarga di Usuluddin ini ya, menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu adalah, kalau menurut saya itu adalah kayak the soul of the happiness gitu. Agama ini diturunkan agar membuat manusia ini kan bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat ya, seperti doa kita lah, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka menurut saya ya, jurus saya dari dulu seperti itu, dan Ramadan ini menjadikan kita untuk kembali menguatkan bahwa we have to be happy gitu. Kita harus bahagia, dan cara bahagia kita itu sebagai orang beragama itu kan ada caranya ya. Itu adalah dengan menyeimbangkan itu. Menyeimbangkan apa, semuanya harus seimbang, Mbak. Karena takwa itu sendiri adalah prinsip tentang keseimbangan gitu. Ya, termasuk tadi itu seimbang bekerja tapi seimbang untuk refreshingnya, seimbang ngurusi teman-teman ini ya mahasiswa, tapi juga seimbang dengan keluarga saya karena saya punya keluarga gitu ya, seimbang dengan mengerjakan tugas di kantor, tapi saya juga tetap menulis, Mbak, karena saya akademisi. Jadi kalau saya berhenti menulis, itu juga menurut saya tidak seimbang. Bagi saya itu juga korupsi gitu. Kalau saya sampai tidak menulis, saya korupsi karena saya akademisi gitu. Jadi ya sama ya, Mas Arzka ini kan ketua DEMA, dia punya tanggung jawab yang sama dengan saya. Hanya saya lingkupnya lebih luas, dia lingkupnya di kemahasiswaan, itu juga berat gitu. Tetapi tidak boleh berhenti menulis makalah, menulis skripsi, karena itu adalah bagian dari tugas yang kalau tidak dilakukan juga korupsi gitu. Berarti ketakwaannya perlu dipertanyakan lagi, perlu membuat resolusi baru gitu, agar konsep ketakwaannya ini lebih bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain dan juga umat gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk masyarakat, bagaimana sih cara tips nih agar kita bisa tetap belajar yang intensif di tengah-tengah bulan Ramadan ini? Oke. Sebenarnya satu hal yang menjadi mungkin lanjutan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita udah tahu tanggung jawab masing-masing ya Bu, kita bakal tahu, misal Bu Dekan menyampaikan secara perspektif ketakwaan kira-kira kan, jadi saya agak tanggung jawab nih sebagai mahasiswa, bahwasanya tanggung jawab ketika teman-teman udah tahu peran masing-masing, dia akan sederhananya dia akan bagaimana dia tanggung jawab atas waktunya dia sendiri, kira-kira seperti itu. Bahwasanya bahwasanya kita punya setiap malam kita ritual dengan sholat maghrib, kemudian tadarus bareng, kemudian ada tarawih dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu bukan menjadi halangan, bahwasanya ayo kita tanggung jawab atas diri kita sendiri, akan dampaknya itu kepada sosial kita. Kita bisa menghargai waktu, orang-orang akan menghargai waktu itu sendiri. Jadi kita sebagai jadi di awal tadi ya, sebelum kita mengajak orang lain, jadi sebelum kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, jadi yakinkan diri kita sendiri bahwasanya kita bisa melakukan hal ini. Jadi sederhananya kita perlu tanggung jawab itu sendiri, Mbak Sakifah, untuk di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa intensif di kegiatan belajar mengajar ya Bu ya, di Ramadan ini. Bahwasanya mahasiswa, satu hal yang paling penting adalah tahu peranan dia sebagai mahasiswa seperti apa. Seperti itu, mungkin itu Mbak Sakifah. Oke, jadi kita harus tahu ya kewajiban kita sebagai mahasiswa dan kewajiban kita sebagai hamba gitu. Oke, sudah mau hampir 45 menit ya kita menemani pemirsa semua. Untuk yang terakhir nih, untuk pesan mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam nih, bagaimana Bu pesan dan kesannya? Iya, saya senang sekali dengan Mas Aska ini ya, selalu mengatakan bahwa saya harus mulai dari diri saya. Maka menurut saya itu perlu ditularkan kepada teman-teman yang lain ya. Saya juga selalu mengingatkan begitu, ibda binafsik. Itu jangan menyuruh orang lain sesuatu yang tidak kita lakukan. Jangan
mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukan. Jadi jadilah kita sebagai moral compass itu ya, kita yang menjadi rujukan. Kita sendiri mulai dari diri kita gitu. Itu pertama. Jadi jadilah orang yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang paling bermanfaat bagi orang sekitar kita, mulai dari diri kita. Kemudian yang kedua, jadilah yang terbaik. Be the best gitu. Kalau kita menjadi orang yang terbaik, dimanapun orang mencari kita loh gitu. Jadi jadilah orang yang terbaik, dan orang baik itu akan ketemu dengan orang baik insya Allah. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang baik, insya Allah di mana-mana kita akan dipertemukan dengan orang baik. Kalau ada orang yang tidak baik, berarti itu adalah ujian, di mana sebagai orang baik kita jangan sampai tertular menjadi yang tidak baik, tapi we have to influence gitu, karena kita ini kan, iya betul, karena kulukum ra'ain wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Kita ini kan pemimpin ya. Jadi ketika ada orang yang menurut kita kok tidak baik, ya kita harus bisa memimpin, melid gitu ya. Melid dia, mengarahkan dia sehingga kembali ke jalan yang benar dalam arti yang baik. Jadi itu sederhana. Mengapa itu penting? Karena everyone needs to be happy, dan everyone has his or her right to be happy. Itu agar bahagia. Jangan dikira kalau tidur terus bahagia, enggak, karena you will lose many things gitu. Aku pokoknya kalau tidur aku bahagia, Bu. Bohong. Itu kebahagiaan semu. Mungkin pusing, mungkin then you will akhirnya sadar bahwa aku kehilangan banyak kesempatan, harusnya ketemu siapa, harusnya menulis apa, mengerjakan apa. Itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang memang membuat kita bermanfaat bagi diri kita dan membawa manfaat bagi orang lain. Gitu, dan itu keseimbangan. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan praktikal ya. Ini kan praktis ya. Everyone can do it gitu loh. Oke, pesannya sudah mantap ya, tinggal prakteknya ya, ya, Bu betul, ya. Betul. Menjadi habit masing-masing ya. Harus menjadi habit memang. Oke, kemudian pesannya ini dari Ketua Dema nih gimana? Oke, sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa sendiri maupun secara umum nanti sebenarnya benar apa kata Budikan, bahwasanya kita belajar dan lain sebagainya untuk melakukan ini itu, tapi perlu kita bahasanya mengatakan bahwa diri sendiri, aku perlu istirahat juga, Bu. Diri perlu istirahat, diri perlu refreshing, diri perlu makan dan lain sebagainya. Jadi kita selain kita menghargai orang lain, akan tapi hargai diri kita sendiri. That's the point. Yeah. Jadi diri kita juga punya batas, diri kita juga punya perlu waktu istirahat dan lain sebagainya. Jadi apapun yang teman-teman nanti lakukan itu bahwasanya jangan lupa untuk mengatakan bahwasanya terima kasihlah pada diri kalian sendiri. Bahasanya bahasa anak sekarang self reward begini. Ya, self reward. I agree with that 100%. Ya, betul sekali. Nah, jadi apapun itu, dan selain kalian perlu tanggung jawab kalian dijalankan, kalian perlu menghargai diri kalian sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, pesan dari Mas Leka tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dalam podcast Ramadan bersama Fupi Talks. Sampai jumpa di Fupi Talks Ramadan berikutnya. Terima kasih ya Bu Dekan, dan juga terima kasih Mas Leka yang sudah datang di kesempatan pada siang hari ini. Oke, dari saya Sakifah Aule, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat siang dan selamat menjalankan puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.